Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan kita renungkan dari kitab Matius pasal 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara, ada orang yang dipukuli massa karena ketahuan mencuri. Ada juga orang yang dipenjara karena penyalahgunaan narkoba. Ada orang yang dipecat dari pekerjaannya karena ketahuan korupsi. Ada orang yang dikucilkan para tetangganya setelah hubungan gelapnya dengan suami orang terbongkar. Ada juga orang yang mengidap penyakit menular akibat pergaulan bebas. Apakah orang yang mengalami kasus ini dapat disebut sedang memikul salib? Saudara-saudara, tidak sedikit kita salah memahami makna memikul salib. Sering kita berpikir bahwa itu adalah segala jenis kesusahan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang. Memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutnya. Salib adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi menyelamatkan manusia berdosa. Itu adalah tanda ketaatan kepada Bapanya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita harus rela mengalami kesusahan, penderitaan, atau kematian sekalipun sebagai akibat ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan menderita karena kita melakukan tindakan kriminalitas. Bukan pula karena kebodohan, kekeliruan, atau kecerobohan kita. Melainkan karena kita berpegang teguh kepada perintah Kristus. Saudara-saudara, salib kita bentuknya beragam. Dimusuhi karena kita tidak mau ikut dalam permufakatan jahat. Karir dihambat karena mayoritas pengambil keputusan bukanlah pengikut Kristus. Kehilangan kenyamanan dan hak-hak tertentu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Diejek karena kita berpegang pada nilai-nilai pengajaran Kristus dan lain sebagainya. Memang menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Namun semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidup kekal dan segala kebaikan yang disediakan Tuhan bagi kita. Ingat, mengalami kesusahan atau menderita karena menaati Kristus bukanlah sebuah aib, tetapi karunia Allah yang berharga dan mulia. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini meluruskan pemahaman kami bagaimana kami memikul salib. Sesungguhnya bukan karena kelalaian kami, bukan karena kebodohan kami, atau karena kelemahan kami maka kami menderita, maka itu disebut memikul salib. Sesungguhnya memikul salib adalah karena konsekuensi
ketaatan kami pada kehendak-Mu. Mampukan kami menghidupi firman-Mu ini ya Tuhan. Apalagi di dalam kami menjalani hari kami sepanjang hari ini. Tolong kiranya kami benar-benar menghayati, mengamalkan firman-Mu ini. Sehingga kami tidak hanya ikut percaya saja, tetapi juga benar-benar bahwa kami juga mesti menderita demi kehendak Tuhan. Kuatkanlah hati dan iman kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.